A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita kembali lagi di pertemuan sore ini menjelang waktu berbuka puasa, dan ini adalah part terakhir dari kisah tentang Harut dan Marut. Jadi alhamdulillah selama bulan puasa ini kita sudah membacakan dua kisah setidaknya. Yang pertama tentang Nabi Adam dan Ibunda Hawa sampai ke anaknya Habil dan Qabil, seperti itu. Dan yang kedua itu kisah tentang dua malaikat yang bertanya kepada Allah sehingga tentang manusia, sehingga Allah mengizinkan mereka atau memberi challenge ke mereka untuk menjadi manusia. Coba kamu rasakan bagaimana menjadi seorang manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua kisah itu sudah kita bacakan dan semoga nanti ini bisa menjadikan ibroh yang baik buat kita selama bulan Ramadan ini. Dan buat teman-teman semua yang mengikuti Molen daripada episode pertama sampai hari ini episode ke-19, semoga semua yang ditonton itu memberikan manfaat, dan kalau memang itu bermanfaat silahkan dibagikan kepada sahabat-sahabatnya. Dan kami butuh masukan daripada teman-teman, apakah kegiatan seperti ini bagus untuk kita teruskan. Nah, kalau memang bagus untuk kita teruskan, coba boleh komentar. Yuk kita sama-sama belajar buku apa lagi. Nah, ini kan buku kisah teladan dalam Al-Quran yang alhamdulillah udah dua kisah yang kita bacakan. Mungkin teman-teman punya rekomendasi buku, kita akan bacakan sama-sama. Terkadang kita ini punya kemalasan untuk membaca, termasuk saya pribadi, sehingga kami membuat konten ini. Yang pertama alasannya karena untuk memacu diri kita untuk rajin membaca buku lagi, dan dengan ini teman-teman yang mendengarkan juga sama halnya dengan membaca buku. Semoga ini menambah wawasan kita sehingga kita menjadi orang yang lebih dewasa, lebih cerdas, dan tidak mudah panas atau emosi saat menghadapi sebuah masalah. Mari kita lanjut lagi. Kemarin kita sudah bahas tentang Harut dan Marut yang udah sampai minum khamar. Lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki yang ingin menemui Zuhroh. Ia pun melihat Harut dan Marut berada di rumah Zuhroh. Kedatangan orang itu membuat mereka gugup. Terlintas di dalam benak mereka bahwa orang itu akan membeberkan rahasia mereka berdua. Harut yang ketika itu masih berada di bawah pengaruh khamar berdiri untuk mencekik orang itu. Marut tidak mau ketinggalan. Ia membantu Harut untuk menghabisi nyawa si malang yang tidak bersalah selain karena telah melihat mereka berdua sedang berada di kediaman Zuhroh. Setelah pengaruh khamar hilang dan mereka tersadar, keduanya merasa lebih sedih dan galau. Mereka ingin terbang ke langit, tapi bagaimana mungkin, sebab mereka kini telah terbebani oleh dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Mereka kemudian mendengar suara dari langit yang menyeru, "Kalian memilih siksa di dunia atau di akhirat?" Mereka pun memilih siksa di dunia daripada siksa di akhirat, sehingga mereka terus-menerus disiksa hingga hari kiamat kelak. Masya Allah. Jadi teman-teman, ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, tobat dari dosa itu lebih baik daripada terus-menerus melakukannya. Yang kedua, malaikat diciptakan dari cahaya, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak menikah, serta tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Dia perintahkan kepada mereka. Yang ketiga, apabila seorang manusia mentaati setan dan bermaksiat kepada Allah, berarti ia orang yang lemah, dan bila sudah bertobat kepada Allah, maka ia menjadi orang yang kuat yang dapat mengalahkan setan dan yang ada dalam dirinya. Nah, di sini kita bisa ambil pelajaran juga teman-teman semuanya, bahwasanya terutama khususnya yang laki-laki, belajar juga menjaga pandangan, karena ada istilah dari mata turun ke hati, dan kadang pandangan kita yang buruk akan turun kepada hati kita dan membuat hati kita pun menjadi buruk. Hati yang buruk akan membuat hidup terasa sesak, dan sehingga sesuatu yang datang kepada kita, padahal hal yang sederhana seperti contoh laki-laki yang datang melihat Zuhroh bersama kedua malaikat tadi yang sudah menjadi manusia, itu membuat mereka sesak, membuat mereka buntu, sehingga mengambil keputusan yang salah dan membunuh orang tersebut. Dan di sini kita juga
dapat mengambil pelajaran saat malaikat ditanya, Halut dan Marut ditanya, kamu pilih yang mana? Kamu pilih disiksa di dunia atau di akhirat? Maka mereka berdua memilih siksa di dunia, dan mereka disiksa terus hingga hari kiamat kelak. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada poin penting yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Malaikat itu memilih siksa di dunia karena mereka tahu kalau disiksa di akhirat mereka tidak akan mampu. Sesakit-sakitnya siksaan di dunia itu seakan jauh lebih ringan dibanding siksaan di akhirat. Maka dari itu, jika kita merasakan kesedihan, keburukan, atau hal-hal yang menyiksa diri kita sepertinya selama hidup di dunia, maka bersyukurlah dan berhusnuzonlah kepada Allah bahwasanya Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Mengeluh pasti ada di dalam hati kita, tapi pikir kembali bahwasanya kalau saya tidak disiksa seperti ini, mungkin dosa-dosa saya tidak diampuni. Dan kalau saya dibiarkan bahagia di dunia tanpa ada siksaan dan tanpa ada keburukan, mungkin saya akan menjadi lalai. Dan kelalaian itu akan membawa siksa yang lebih pedih lagi di akhirat. Maka dari itu teman-teman, mari kita pahami bahwa Allah menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Dan saat Allah menguji kita dengan keburukan, berhusnuzonlah sama Allah dan yakinlah, berharap juga kepada Allah bahwasanya siksaan itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita selama hidup di dunia. Karena kita manusia tak luput daripada dosa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah mencintai para pemaksiat yang bertobat. Maka dari itu, jangan pernah berhenti untuk bertobat, dan semoga Allah terima taubat kita. Terutama lagi ini di bulan Ramadan, salah satu yang salah satu yang terkenal hadis di dalam Ramadan adalah saat Nabi mengaminkan 3 doa. Dan ternyata malaikat berdoa yang salah satunya, jika kita melewati bulan Ramadan tanpa mendapatkan kebaikan atau tanpa mendapatkan ampunan dari Allah, maka kita termasuk orang yang celaka. Kata Nabi, amin. Dan semoga kita tidak menjadi orang tersebut. Maka manfaatkanlah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.